Halo adik-adik, halo papa mama, apa kabar? Saya anak Tuhan selalu gembira. Bertemu lagi dengan saya hari ini. Saya mengajak semua anak-anak yang ada di rumah untuk beribadah kepada Tuhan. Yuk, semuanya saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bernyanyi buat Tuhan Yesus. Mari kita angkat satu buah pujian, Yesus idolaku. Kembali, semua lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang indah yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Kami mau menyerahkan ibadah kami yang sangat singkat ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati kami semuanya. Engkau juga Bapa, ampuni kami jikalau ada kesalahan yang telah kami perbuat di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan mengampuni kami dan melayakkan kami untuk bisa masuk dalam hadirat-Mu. Tuhan, seluruh ibadah kami ini kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus berkati mulai dari awal, pertengahan hingga kami bisa mengakhirinya dengan baik. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, mari kita mengambil Alkitab kita dan mari kita membacanya. Hari ini kakak akan bercerita dari perjanjian baru, yaitu dari Lukas pasal 12 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-21. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku.
Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Adik-adik yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, siapa sih yang tidak mau kaya? Tentunya kita semua ingin kaya, ya. Kaya itu apa sih adik-adik? Kaya itu adalah berlimpah hartanya, ya. Memiliki mobil yang banyak, rumah yang bagus, bahkan semuanya dia miliki, ya. Tidak ada yang kekurangan yang dia rasakan, ya. Nah, adik-adik, di dalam Lukas pasal yang ke-12 ini ayat 13 sampai dengan ayat 21. Di sini ada seseorang yang meminta Tuhan Yesus untuk membagi hartanya dengan saudaranya, ya. Nah, adik-adik, di mana di sini kita melihat bahwa ternyata orang kaya yang ditulis di sini dikatakan sebagai orang kaya yang bodoh, adik-adik. Kenapa ya dia dikatakan sebagai seorang kaya yang bodoh? Nah, adik-adik tahu? Seperti di dalam ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18, adik-adik. Orang ini dikatakan adalah seorang kaya yang bodoh karena ia menempatkan kekayaannya sebagai tujuan hidupnya. Nah, seperti yang kita baca di dalam ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Adik-adik, kalau kita lihat orang kaya ini memiliki tanah, memiliki hasil tanah yang melimpah-limpah, dan mempunyai lumbung yang menyimpan banyak hasil tanah. Namun ternyata adik-adik, orang ini tidak pernah puas dengan apa yang dia punya dan ingin terus memperbesar kekayaannya, adik-adik. Karena kenapa? Karena kekayaan sudah menjadi tujuan hidupnya. Nah, ternyata adik-adik ini salah ya. Kalau kita jadikan kekayaan itu sebagai tujuan hidup kita, itu salah ya. Sehingga orang ini dikatakan sebagai orang kaya yang bodoh. Nah, adik-adik, kemudian yang kedua, kenapa ya orang kaya ini disebut sebagai orang kaya yang bodoh? Itu dicatat di dalam ayat yang ke-19. Karena ia mengandalkan kekayaannya untuk memperoleh kebahagiaan hidup. Adik-adik, kita tahu ya di ayat ini, dia menyapa dirinya sendiri, adik-adik, jiwaku. Ini menunjukkan sebuah kesombongan. Ini menunjukkan sebuah keangkuhan. Dan ini menunjukkan sebuah sikap yang mengandalkan diri sendiri. Ia meyakinkan dirinya sendiri, adik-adik, bahwa kekayaanlah yang bisa memberinya kebahagiaan hidup. Di mana dituliskan lagi di sana, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Nah, adik-adik, yang ketiga, kenapa ya orang kaya di dalam firman Tuhan ini, di dalam Lukas ini, dikatakan seorang kaya yang bodoh? Karena ia tidak sadar, adik-adik, bahwa kekayaan itu bersifat fana. Ya, kekayaan itu
tidak kekal adanya. Ya, itu dituliskan di dalam ayat yang ke-20. Adik-adik, ayat ini mengatakan bahwa hidup itu fana, ya, akan lenyap, berakhir. Jadi adik-adik, jika jiwanya diambil darinya, maka tentu saja tidak ada satupun kekayaan yang dapat dibawanya. Nah, dari sini adik-adik kita dapat melihat bahwa kekayaan tidak dapat memberinya umur yang panjang dan tidak bisa menghalanginya dari kematian. Nah, adik-adik, kesimpulannya adalah bahwa Tuhan itu tidak pernah melarang kita untuk kaya. Namun, yang Tuhan inginkan adalah kita kaya di hadapan Tuhan. Itu ditulis di ayat yang ke-21. Demikianlah jadinya dengan orang kaya yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Nah, adik-adik, yang Tuhan harapkan adalah bagaimana dengan kekayaan, dengan harta yang kita punya, kita bisa pakai, kita bisa gunakan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Contohnya adik-adik apa ya? Contohnya adalah mau berbagi dengan teman, dengan saudara yang berkekurangan. Atau kita gunakan harta kita itu untuk mendukung pelayanan Tuhan. Ya. Nah, jadi adik-adik, Tuhan, ingat ya, Tuhan tidak pernah melarang kita untuk kaya. Tetapi marilah kita menggunakan harta atau kekayaan itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan untuk kesombongan kita atau untuk kita untuk bersenang-senang untuk diri sendiri. Nah, kemudian adik-adik, yang kita harus ingat adalah bahwa harta terbesar kita adalah ketika kita memiliki Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, sehingga kita memperoleh hidup yang kekal. Ya adik-adik ya, biarlah melalui firman Tuhan pada hari ini kita sungguh-sungguh menjadi orang kaya yang bijaksana, ya, bukan menjadi orang kaya yang bodoh, ya. Dan yang merupakan ayat hafalan bagi kita adalah terambil dari Lukas pasal 12 ayat 15. Lukas pasal 12 ayat 15, demikian firman Tuhan. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Amin. Baiklah semuanya, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang sangat singkat hari ini, di mana firman Tuhan mengingatkan kami kembali untuk senantiasa menempatkan Tuhan Yesus lebih tinggi dari harta duniawi. Kami rindu Bapa, Engkau tolong kami Bapa untuk mengingat dan melakukan firman Tuhan ini. Dan biarlah semua harta kekayaan yang Tuhan sudah berikan, kami bisa gunakan untuk mendukung pelayanan Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Bapa yang terus memimpin kami, membimbing kami, terlebih adik-adik yang masih sangat kecil. Kiranya Tuhan yang memampukan mereka, mereka juga bisa belajar berbagi dengan sahabat, bahkan orang yang membutuhkan pertolongan. Ya Tuhan Yesus,
Engkau juga yang memberkati adik-adik dalam sekolah, berikan juga masa depan terbaik, bahkan Tuhan juga memberkati kesehatan mereka. Saya berdoa buat adik-adik, kiranya Tuhan yang memampukan mereka Bapa dalam menjalani hari-hari ke depan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Tuhan, bahkan Engkau juga yang menjadi gembala bagi mereka setiap saat. Berkati Papa Mama Tuhan Yesus dalam mendampingi adik-adik, kiranya Tuhan menambahkan hikmat dan kebijaksanaan. Bahkan Tuhan juga memberkati setiap Papa Mama dalam pekerjaan maupun dalam menjalankan usaha. Terima kasih, biarlah seluruh apa yang kami miliki semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, inilah doa kami kepadamu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, mari kita mengangkat pujian yang tadi ya. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita katakan, Yesus idolaku. Baiklah adik-adik, sampai bertemu untuk hari ini, sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.